Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan untuk penyuntikan dengan rute intravena atau IV. Kemarin kita sudah belajar tentang penyuntikan subkutan dan intramuskular. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyuntikan intravena. Nah, penyuntikan intravena ini nanti kita bisa lakukan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menyuntik langsung pada vena pasien. Kita cari vena, boleh di daerah manapun ya, bawah atau ini tengah bawah atau daerah sini itu juga boleh. Atau nanti ini untuk khusus pasien-pasien yang belum terpasang infus. Kalau belum terpasang infus, IV-nya adalah langsung ke pembuluh darahnya. Tapi kalau nanti pasiennya sudah terpasang infus, maka teman-teman cukup menyuntik. Ini contohnya seperti ini terhubung dengan infus, maka nanti mahasiswa cukup menyuntik di daerah yang ada karetnya ini. Nah, ini nanti disuntiknya adalah di daerah ini. Jadi spatnya dan needle-nya dimasukkan daerah karet ini, kemudian tinggal diinjeksikan. Nah, ini lebih mudah karena mahasiswa tidak usah mencari vena, karena ini infus ini sudah masuk ke vena pasien, sehingga langsung saja ditusukkan di daerah karet ini dengan ininya diklem. Ini diklem ke bawah supaya nanti tidak masuk ke botol infusnya, tapi masuk ke pembuluh darah pasien. Oke, itu adalah teknik untuk penyuntikan intravena. Kemudian untuk alat dan bahan itu sama persis dengan kemarin yang kita siapkan. Ini nanti untuk pura-puranya kalau pasiennya terpasang infus ya, jadi ada plakbot dan ada infuset. Harusnya juga ada avocat ya atau IV catheter. Kemudian ini saya gunakan untuk memfiksasi infus, setor dan gunting perban. Kemudian tetap sama perlak pengalas. Kemudian saya nanti menggunakan pentem tangan ya, pentem tangan. Kemudian satu set bak instrumen ya. Tetap kalau penyuntikan itu harus menggunakan satu set bak instrumen. Apa saja isinya? Isinya sama seperti kemarin. Ada beberapa bengkok ya. Ini bengkok untuk menaruh alat dan bahan yang sudah tidak digunakan. Kita ada beberapa spet 3 cc, kemudian spet 10 cc, ada yang 5 cc. Ini ada 5 cc. Itu tergantung nanti ordernya menggunakan apa. Misalkan kita menyuntikkan intravena sifotaksin misalkan atau antibiotik atau anti nyeri dan lain-lain, itu bisa menggunakan intravena, tapi harus dioplos dulu seperti kemarin ya. Jadi ada obatnya, kemudian ada pengencernya. Pengencernya adalah menggunakan aquavides yang ini sudah ada needle-nya. Nanti untuk penyepetannya menggunakan ini, baru diganti dengan needle yang baru. Untuk pengencerannya sesuai dengan order ya, apakah 5 cc atau 10 cc nanti tergantung. Semakin pekat cairannya itu semakin perih ya di pembuluh darah. Sehingga pengencerannya lebih baik adalah 10 cc ya, itu lebih tidak sakit di pasien. Baik, untuk tahap kerjanya sama persis dengan tindakan sebelumnya, yaitu prainteraksi. Kalian cek dokumen pasien apakah benar tuan A atau tuan B atau nyonya A nyonya B mendapatkan terapi obat cefotaksim misalkan, dosisnya berapa, kalian berikan berapa cc, itu harus dicek kembali. Kemudian jangan lupa siapkan obatnya dulu. Kalian bisa siapkan obat, misalkan menggunakan spet 5 cc ya, saya contohkan spet 5 cc, kita lepas dulu needle-nya. Kemudian kalau ini baru harus didisinfeksi ya, disinfeksi dulu. Disinfeksi menggunakan alkohol swab seperti kemarin. Kita bersihkan, kemudian baru ditusuk jarum. Kemudian selanjutnya kita ambil sesuai dengan kebutuhan. Ini misalkan untuk pengencerannya 5 cc ya, kita spet 5 cc misalkan.